Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Andriani. Saya adalah salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk budaya. Dan langsung saja kita ke penjelasannya. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu siapakah manusia itu sebenarnya. Jadi manusia adalah salah satu makhluk hidup yang Allah ciptakan yang memiliki akal pikiran, yang memiliki kemampuan untuk belajar, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan penjelasan yang kedua yaitu hakikat manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama, manusia itu sebagai hamba Allah. Yang dimaksud sebagai hamba Allah di sini yaitu manusia wajib menyembah Allah dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua yaitu manusia sebagai al-nas. Kata al-nas dalam Al-Quran sendiri cenderung mengacu kepada hakikat manusia sebagai makhluk sosial, yang mana manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dan yang ketiga yaitu manusia sebagai khalifah di bumi atau sebagai pemimpin di bumi. Dan yang keempat yaitu manusia disebut sebagai Bani Adam, yang artinya di sini manusia adalah sebagai keturunannya Nabi Adam alaihi salam, agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia adalah hasil evolusi kera yang mana telah dijelaskan oleh Charles Darwin. Nah, yang kelima yaitu manusia sebagai al-insan. Tidak hanya disebut sebagai al-nas, namun manusia juga disebut sebagai al-insan yang merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan aktivitas lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar, yang artinya karena manusia itu memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh dan berkembang, serta melakukan aktivitas fisik lainnya. Nah, dan yang poin selanjutnya yaitu pengertian manusia sebagai makhluk budaya. Nah, yang artinya manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kelebihan dari makhluk lain, yaitu manusia memiliki akal pikiran yang menghasilkan ide atau gagasan yang selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, tujuan dari pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk budaya yaitu agar dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan dalam mempertimbangkan dan mensikapi berbagai problematika budaya yang berkembang pada saat ini. Sehingga manusia tidak semata-mata merupakan makhluk biologi saja, melainkan sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi, politik, dan makhluk budaya. Dan poin selanjutnya itu poin keempat, problematika kebudayaan di Indonesia pada saat ini. Nah, pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Poin yang kedua yaitu hambatan kebudayaan yang berkaitan dengan perbedaan pola pikir dan sudut pandang. Seperti yang dapat kita lihat, banyak masyarakat yang kurang setuju dengan program pemerintah dengan mengadakan keluarga berencana. Padahal maksud pemerintah itu untuk menekan kemiskinan dan menekan jumlah kepadatan penduduk, karena masyarakat beranggapan bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Dan yang ketiga yaitu hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Dan yang kelima yaitu sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Nah,
Dan yang keenam yaitu sikap etnosentrisme yang menganggap budaya sendiri itu lebih baik dibanding budaya negara-negara asing. Nah, dan yang selanjutnya itu yang ketujuh, perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan sering disalahgunakan oleh beberapa manusia. Dan yang ke-8 yaitu pewarisan kebudayaan. Dan yang selanjutnya yaitu perubahan kebudayaan. Dan yang ke-10 yaitu penyebaran kebudayaan. Lunturnya budaya lokal yang tergerus oleh budaya asing sehingga menimbulkan gaya hidup yang konsumtif, hedonisme, pragmatis, dan individualistik. Nah, yang poin terakhir yaitu budaya Indonesia dalam menghadapi virus COVID-19 atau yang sering kita sebut sebagai virus corona. Nah, menurut saya masyarakat Indonesia khususnya pemerintah sendiri sangat lamban dan sangat santai dalam menanggapi virus corona ini. Sedangkan pada saat itu virus corona ini beritanya sudah sangat mendunia dan di Wuhan sendiri pun telah merenggut banyak jiwa akibat virus corona ini. Namun pada saat itu Indonesia masih gencar-gencarnya dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. Sehingga hal itu menyebabkan 2 orang di Bekasi terkena virus corona, yang mana mereka telah berinteraksi dengan turis asal Jepang yang terkena virus corona juga. Nah, dari situlah sehingga jumlah korban yang terkena virus corona ini per tanggal 30 Maret kemarin telah mencapai 1.414 kasus, 222 meninggal, dan 75 sembuh. Harusnya kita belajar dari Italia, yang mana negara Italia ini sendiri itu merupakan negara yang memiliki jumlah kasus tertinggi di dunia, yaitu mencapai 142.502 kasus. Seharusnya kita harus bisa belajar dari negara Italia, yaitu untuk segera melakukan antisipasi seperti lockdown di beberapa daerah untuk meminimalisir terjadinya kasus virus corona ini, atau paling tidak dari hal yang terkecil sendiri, yaitu dari diri kita untuk memulai hidup sehat dan hidup bersih. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.